semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 Perhimpunan Indonesia dan kami sekarang berada di Museum Juang 45. Nah, perkenalkan nama saya Abraham Rasli. Dan saya Rendy Komonama. Dan nama saya Yohanes Sifat. Oke, see you semuanya, saksikan perjalanan kita di Museum Juang 45. Dadah. Halo semuanya, kali ini aku udah di dalam Juang 45 nih. Tadi kan udah di opening tuh kalau kita itu terdiri dari 4 orang. Namun sayangnya kita cuma berempat nih, dan ada satu lagi nggak bisa ikut karena ada satu urusan keluarga. Nah sekarang aku ada di ruangan di mana Bung Karno itu peninggalan-peninggalan bahkan waktu pengangkatan bendera untuk pertama kalinya teman-teman. Nih bisa dilihat, keren banget nggak sih? Wah, nggak kebayang perjuangan para pemuda bahkan pendiri-pendiri Indonesia pada saat itu. Mereka bisa mengusir penjajah, bahkan bisa mendirikan bendera Indonesia untuk pertama kalinya. Dan di sini ada beberapa peninggalan-peninggalan juga. Satu tanda kehormatan dari Bung Karno, ada bintang jasanya juga. Keren aja nih. Oke, di sini ada halo Randy sama Yohanes. Sekarang juga ada Saila. Kita ada di ruangan mana nih Yohanes? Ini kita ada di ruangan yang jadi ini ada satu miniatur ataupun replika dari tempat duduknya Jenderal Sudirman. Karena pada saat ini halo semuanya, di sini dengan saya Abraham Rasti. Pada siang kali ini saya ingin memberitahu apa itu Perhimpunan Indonesia pada awalnya. Nah, Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pertama di Indonesia menggunakan kata Indonesia di dalam organisasinya. Dan Perhimpunan Indonesia ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan juga NR Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Dan sebagian besar anggota dari organisasi Perhimpunan Indonesia itu adalah mahasiswa yang tinggal di Belanda, yang pelajar-pelajar berasal dari Belanda, dan akhirnya mereka menetap di Indonesia untuk membuat satu organisasi Perhimpunan Indonesia. Dan ini juga menjadi sebuah faktor terbesar Indonesia meraih kemerdekaannya. Sekian untuk pengertian awal dari Perhimpunan Indonesia, dan akan dilanjutkan oleh Yohanes. Indonesia adalah gerakan nasionalis pertama yang bertujuan untuk mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Nama Penghimpunan Indonesia itu adalah organisasi politik pertama yang menggunakan nama Indonesia di dalamnya. Dan ide-ide dalam mengadvokasi tersebut berasal dari ide sosialis, ide Mohandas atau Mahatma Gandhi dari India, yaitu pembangkangan sipil yang tanpa menggunakan kekerasan. Dan dilanjutkan dengan saya Randy. Tujuan salah satu dengan berdirinya manifesto politik hal ini karena organisasi yang didirikan pada tahun 1925 dan negara Belanda yang merasa terancam dengan organisasi ini. Dan banyak yang tidak mengetahui bahwa manifesto ini yang awalnya organisasi biasa dan tiba-tiba menjadi organisasi politik yang nasional. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mardiansyah. Dilanjutkan oleh Mardiansyah. Pada tahun 1923, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan Deklarasi Perhimpunan Indonesia yang dimuat dalam majalah Hindia Putra. Dalam deklarasi tersebut memakai kata bangsa Indonesia yang menunjukkan cita-cita Perhimpunan Indonesia akan sebuah negara baru yang merdeka. Kemudian pada tahun 1925, deklarasi tersebut berkembang dan menjadi manifesto politik. Sebab Perhimpunan Indonesia meyakini bahwa kemerdekaanlah yang dapat mengembalikan harga diri bangsa Indonesia. Manifesto politik ini sempat membuat pihak Belanda merasa terancam, sebab tidak ada pihak yang menyangka bahwa organisasi Perhimpunan Indonesia yang awal mulanya adalah organisasi sosial berubah menjadi organisasi pergerakan nasional. Nah, sekian penjelasan tentang Perhimpunan Indonesia.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari perjalanan kami di Museum Juang 45. Dan for information teman-teman, Museum Juang 45 ini sebenarnya ada dulunya tuh tempat-tempat di mana pendiri Indonesia itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu contohnya seperti pengibaran bendera merah putih, kemudian kita udah lihat replikanya. Kemudian ada juga perumusan naskah proklamasi. Dan yang di samping kanan saya itu ada mobil-mobil Republik 1, Republik 2, serta salah satu kejadian peledakan bom granat di Jalan Cikini. Dan isi dari Museum Juang 45 itu ada apa aja sih, Ran? Jadi ada peninggalan Jenderal Sudirman, Dan ada juga dari Soekarno, dan Soekarno ini ada penyusunan naskahnya, ada perjuangan dari golongan muda tua, dan masih banyak lagi. Dan untuk Saila, nah gitu ya, sekian teman-teman dari Museum Juang 45. See you di vlog selanjutnya. Dadah.